Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Pak Jai harap hari ini kalian baik dan sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran PAI, di mana kita melanjutkan bab yang kemarin. Anak semua dikeluarkan buku PAI-nya. Kita buka halaman 40. Kita akan melanjutkan bab tentang ibadah haji dan kurban. Baik, adapun hari ini kita akan belajar tentang bab kurban, melanjutkan kemarin tentang ibadah haji. Tujuannya yaitu agar kita bisa menjadi atau melaksanakan kesunahan-kesunahan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, termasuk ibadah kurban. Anak-anak, ibadah kurban dan haji itu ada kaitannya. Salah satunya adalah waktu mengerjakan ibadah kurban, yaitu di dalam mengerjakan ibadah haji. Dalam satu bulan Dzulqa'dah, umat Islam melaksanakan dua ibadah. Yang pertama ibadah wajib, yaitu ibadah haji. Yang kedua adalah ibadah kurban. Tapi kedua ibadah ini hanya boleh atau bisa dilakukan oleh umat Islam yang mampu mengerjakannya. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban? Baik, kita langsung buka halaman 43. Pengertian dari kurban adalah kurban berasal dari kata kurban, yaitu artinya dekat, di mana dengan berkurban kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini sudah disyariatkan atau sudah dianjurkan sejak zamannya Nabiullah Ibrahim SAW. Sambil menyambung kisah haji yang kemarin, dulu Nabiullah Ibrahim serta anaknya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau bermimpi diberitahu oleh Allah untuk menyembelih anaknya. 1, 2, 3 kali Nabiullah Ismail bermimpi. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan mimpi tersebut, yaitu menyembelih putranya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, akhirnya malaikat Jibril turun ke bumi membawa seekor domba, dan Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba sebagai bentuk kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kurban ini adalah media atau ibadah yang Allah sediakan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian tentang kurban. Sekarang mari kita melanjutkan syarat-syarat berkurban. Syarat berkurban ada 5. Orang boleh berkurban itu, yang pertama dia harus Islam, yang kedua harus mempunyai niat atau berniat untuk berkurban, yang ketiga balik, 4 berakal, dan yang kelima mempunyai harta yang berlebih. Jadi untuk yang kelima memang sangat ditekankan kepada umat Islam yang dia belum mempunyai harta lebih untuk membeli hewan kurban, maka tidak wajib berkurban. Hampir sama dengan haji. Haji hanya wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu dalam hal finansial, mampu dalam hal kesehatan, melakukan ibadah haji sampai dia kembali ke tanah air. Kemudian yang ketiga yaitu adalah syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban, anak-anak, ada beberapa kriteria hewan yang boleh dijadikan berkurban. Yang pertama ada unta, sapi, kambing atau domba. Di mana untuk kriteria 4 hewan ini berbeda-beda. Unta dengan usia 5 tahun, sapi usia 2 tahun, kambing atau domba usia 1 tahun. Untuk unta dan sapi boleh dijadikan kurban untuk 1 sampai 7 orang, sedangkan kambing dan domba untuk 1 orang. Adapun syaratnya, hewan tadi yang pertama harus mempunyai tubuh yang lengkap, tidak cacat dan tidak pincang
Artinya hewan tersebut harus sempurna sehat baru dia boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dan yang terakhir, orang yang berhak menerima daging kurban. Siapa itu orang yang berhak menerima daging kurban? Dia disebutkan dalam surat Quran surat Al-Hajj ayat 28. Itu orang fakir miskin yang membutuhkan untuk kebutuhan makan atau pada saat itu. Sedangkan hikmah pelaksanaan ibadah kurban yang pertama untuk mengajarkan tentang arti sejati dari pengorbanan. Yang kedua, kurban mengajarkan kesetiaan dan keteguhan hati. Dan yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai solidaritas atau kepedulian sosial. Baik anak-anak, untuk materi kurban hari ini udah Pak Ade jelaskan. Dan sekarang Pak Ade ingin membentuk suatu kelompok di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nanti dalam pelaksanaan kelompok kita akan melaksanakan metode pembelajaran peer tutoring, di mana setiap kelompok akan ada 1 orang di mana dia menjadi seorang tutor. Tutor yaitu nanti dia yang akan menjelaskan ulang atau menjelaskan untuk pemahaman kepada teman satu kelompok ini. Baik, Pak Ade sudah membentuk kelompok. Anak-anak silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing dan dengan tutor yang sudah ditentukan. Oke, kalau sudah dijadikan satu kelompok dengan tutor masing-masing, silakan kepada tutor yang sudah dipilih untuk memberikan penjelasan ulang kepada teman masing-masing, karena kelompok yang Ade pilih dan yang dipilih sebagai tutor dia adalah yang dianggap lebih mampu daripada teman-temannya yang lain. Oke, diberikan waktu kepada para tutor untuk menjelaskan penjelasan kurban kepada teman-teman kelompok. Baik, anak-anak, jika sudah selesai, nanti silakan para tutor memberikan atau mengerjakan tugas yang sudah ada di buku. Anak-anak bisa membuka tugas mandiri halaman 44. Kalian bisa mengerjakan sesuai dengan pemahaman kalian dengan materi kurban hari ini. Jika sudah selesai, selanjutnya Pak Ade akan melakukan penilaian. Penilaian ini ada penilaian kelompok, ada penilaian mandiri. Penilaian mandiri Pak Ade ambil dari buku yang sudah kalian kerjakan halaman 44. Sedangkan penilaian kelompok kalian merangkum sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapat dari tutor masing-masing. Oke, silakan para tutor bisa mengumpulkan rangkuman dari setiap kelompok masing-masing agar Pak Ade lakukan penilaian. Baik anak-anak, penilaiannya sudah Pak Ade lihat dari setiap kelompok yang dipimpin oleh tutor-tutor yang berbeda. Artinya, dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode peer tutor ini, diharapkan anak-anak bisa lebih paham, bisa lebih menguasai tentang materi kurban yang kita pelajari pada hari ini. Karena mungkin jika kalian ingin langsung bertanya kepada guru, bisa jadi kalian takut, bisa jadi kalian tidak percaya diri, bisa jadi kalian grogi untuk bertanya. Nah, fungsi adanya tutor itu dimanfaatkan sebagai media atau fasilitas agar kalian mampu untuk mengulas informasi atau materi yang belum kalian pahami tentang kurban. Baik, silakan anak-anak, jika sudah kita melanjutkan untuk materi berikutnya di minggu depan. Dan pada hari ini Pak Ade akan akhiri pertemuannya tentang materi kurban. Pak Ade harap dengan penerapan pembelajaran metode tutoring ini, anak-anak bisa lebih memahami, anak-anak bisa lebih menguasai materi kurban pada pembelajaran hari ini. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat.
katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.